Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Putri Kamila, mahasiswa semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang analisis pendidikan matematika terhadap permainan tradisional. Pertama-tama, latar belakang. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Melalui interaksi, anak juga akan memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang masuk dalam ujian nasional, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Pada sekolah dasar, tidak sedikit peserta didik yang merasakan kesulitan dalam memahami konsep-konsep pada mata pelajaran ini. Menurut Bilda pada tahun 2016 menjelaskan, pembelajaran matematika sejauh ini lebih menekankan kepada capaian kognitif peserta didik, di mana peserta didik dikenalkan rumus-rumus dan sebatas penerapan konsep abstrak. Usia peserta didik di sekolah dasar merupakan usia peserta didik masih senang bermain dengan teman seusianya. Salah satu alternatif pemecahan masalah belajar siswa, guru harus menggunakan metode pembelajaran matematika yang menarik. Daya tarik suatu mata pelajaran ditentukan oleh dua hal. Pertama, oleh mata pelajaran itu sendiri, dan yang kedua, cara mengajar guru. Oleh karena itu, tugas profesional seorang guru adalah menjadikan pelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadi menarik, yang dirasakan sulit menjadi mudah, yang tadinya tak berarti menjadi bermakna. Menurut Tavia Adita tahun 2016, anak-anak akan lebih mudah menangkap ilmu dengan permainan atau games. Maka dari itu, pembelajaran harus dirancang senyata mungkin agar siswa dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Menurut Soherman pada tahun 2017, permainan diklasifikasikan menjadi 6 kelompok berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang akan dikembangkan peserta didik, yaitu yang pertama, permainan untuk pengembangan kemampuan kognitif. Yang kedua, ada permainan untuk latihan koordinasi gerakan motorik atau fisik. Yang ketiga, permainan konstruktif untuk pengembangan kemampuan kognitif dan keterampilan motorik halus. Yang keempat, permainan drama untuk latihan pengembangan bahasa. Yang kelima, permainan untuk pengembangan seni. Dan permainan untuk menumbuhkan aspek moral dan nilai-nilai kehidupan. Anak dan permainan merupakan dua pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru memanfaatkan permainan. Dengan bermain sambil belajar, diharapkan peserta didik dapat belajar sesuai dengan tuntunan taraf perkembangannya, dan proses belajar pun menyenangkan. Menurut pendapat Rukiah tahun 2018. Berdasarkan klasifikasi kelompok permainan tersebut, salah satu permainan yang dapat digunakan pembelajaran yaitu dengan menggunakan permainan tradisional. Hal yang menarik, permainan dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang pembelajaran, termasuk dalam hal ini permainan tradisional. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimanakah penerapan permainan tradisional dalam pendidikan matematika. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerapan permainan tradisional dalam pendidikan matematika. Tujuan penelitian kali ini, yang pertama ada mengetahui penerapan permainan tradisional dalam pendidikan matematika. Yang kedua ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerapan permainan tradisional dalam pendidikan matematika. Yang pertama ada secara teoritis. Secara teoritis, penelitian pendidikan dan permainan tradisional khususnya di bidang matematika. Yang kedua ada secara praktis. Yang pertama ada bagi peneliti, dapat memperluas dan menambah pengetahuan yang menjadi bekal untuk menjadi calon pendidik yang profesional dan untuk perbaikan pembelajaran pada masa yang akan datang. Yang kedua, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran melalui permainan tradisional selanjutnya. Yang terakhir ada bagi peserta didik. Peserta didik dapat menerapkan atau mengimplementasikan permainan tradisional yang berkaitan dengan pembelajaran matematika sehingga peserta didik lebih termotivasi dan rajin belajar, terutama belajar matematika. Selanjutnya, tinjauan pustaka.
Pendidikan matematika. Matematika berkembang seiring dengan peradaban manusia. Sejarah ilmu pengetahuan pun menempatkan matematika pada bagian puncak hierarki ilmu pengetahuan. Menurut Abdul Halim Fatani tahun 2012. Matematika mencakup segala jenis bidang ilmu dan juga diaplikasikan pada setiap kegiatan kehidupan manusia, mulai dari hal sederhana hingga yang kompleks. Setiap orang dapat belajar matematika dari lingkungan sekitar. Mereka dapat menghitung, mengukur, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan menggunakan seni atau teknik yang terdapat di lingkungan sekitar. Objek matematika merupakan salah satu dari beberapa objek sosial budaya sejarah. Matematika adalah entitas sosial karena setiap orang pasti menggunakan matematika dalam kehidupannya. Selanjutnya, prinsip belajar matematika. Menurut Runtukahu tahun 2016 mengemukakan prinsip-prinsip praktis pendekatan belajar kognitif dalam pembelajaran matematika. Prinsip-prinsip yang dianjurkan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan satu dengan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, belajar matematika harus berarti. Yang kedua, belajar matematika adalah proses perkembangan. Yang ketiga, matematika adalah pengetahuan yang sangat terstruktur. Yang keempat, anak aktif terlibat dalam belajar matematika. Yang kelima, anak harus mengetahui apa yang akan dipelajari dalam kelas matematika. Yang keenam, komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan belajar. Yang ketujuh, menggunakan berbagai bentuk atau model matematika dalam belajar matematika. Yang kedelapan, variasi matematika membantu siswa belajar matematika. 9. Metakognisi memengaruhi anak belajar. Yang ke-10, pemberian bantuan pada kemampuan yang terbentuk. Selanjutnya, fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika sebagai bahasa simbol. Matematika ialah bahasa simbol tentang berbagai gagasan. Simbol-simbol matematika mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Beberapa fungsi simbol matematika adalah berkomunikasi, merekam pengetahuan, membuat klasifikasi ganda, menjelaskan, membuat kegiatan reflektif, membantu menunjukkan struktur, membuat manipulasi rutin secara otomatis, mengingat kembali informasi dan pengertian, dan membuat kegiatan mental lebih aktif. Yang kedua, ada pengetahuan tentang pola dan hubungan. Matematika ialah studi tentang berbagai pola dan hubungan antara elemen-elemen matematika. Kemudian, Stein memperkuat pendapat Reis dengan mengatakan bahwa matematika adalah pengetahuan tentang pola-pola meramalkan gejala-gejala matematika. Keterkaitan antara berbagai elemen matematika dapat dikembangkan anak sehingga terjadi bagian-bagian matematika yang berhubungan satu dengan lainnya. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan-tahapan tertentu. Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa yang diperlukan adanya suatu metode atau cara mengajar yang efektif. Penggunaan metode mengajar harus dapat menciptakan terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Permainan tradisional. Istilah permainan berasal dari kata dasar main yang mendapat imbuhan peran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, main adalah berbuat sesuatu yang dipergunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Perbuatan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh biasa saja. Sedangkan menurut Sumantri tahun 2009, permainan adalah situasi atau kondisi tertentu pada saat seseorang mencari kesenangan atau kepuasan melalui suatu aktivitas yang disebut main. Wujudnya dapat berbentuk benda konkret dan benda abstrak. Kesimpulan pengertian permainan adalah situasi permainan yang terkait dengan beberapa aturan dan tujuan tertentu untuk mencari suatu kesenangan dan kepuasan. Menurut Marzoan dan Hamidiyat pada tahun 2000, bahwa permainan tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan dengan suka dan menimbulkan kesenangan bagi pelakunya. Diatur oleh peraturan permainan yang dijalankan berdasarkan tradisi turun-temurun. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang. Permainan peninggalan nenek moyang yang dilakukan dengan sukarela di mana permainan tersebut dimainkan menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah tertentu yang harus dilestarikan guna memperkokoh jati diri bangsa. Permainan tradisional menjadikan orang ulet, cekatan, tangkas, dan lain sebagainya, serta memiliki manfaat bagi anak.
Selanjutnya, manfaat permainan tradisional. Manfaat permainan tradisional menurut Mulyani tahun 2016 antara lain: yang pertama, anak menjadi lebih kreatif. Yang kedua, bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan intelektual anak. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan emosi antar personal anak. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan logika anak. Yang keenam, mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Yang ketujuh, mengembangkan kecerdasan natural anak. Yang kedelapan, mengembangkan kecerdasan spesial anak. Yang kesembilan, mengembangkan kecerdasan musikal anak. Yang kesepuluh, mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Menurut Nugroho tahun 2005, nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional adalah nilai demokrasi, nilai pendidikan, nilai kepribadian, nilai keberanian, nilai kesehatan, nilai persatuan, dan juga nilai moral. Unsur-unsur nilai budaya dalam permainan tradisional menurut Putri tahun 2016 yaitu: yang pertama, nilai kesenangan atau kegembiraan. Yang kedua, nilai kebebasan. Yang ketiga, rasa berteman. Yang keempat, nilai demokrasi. Yang kelima, ada nilai kepemimpinan. Yang keenam, rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, nilai kebersamaan dan saling membantu. Yang kedelapan, nilai kepatuhan. Kesembilan, melatih cakap dalam berhitung. Dan yang kesepuluh, nilai kejujuran dan sportivitas. Selanjutnya ada penelitian-penelitian terkait. Yang pertama, ada peneliti oleh Galian Saputra. Judul penelitiannya permainan tradisional edukatif sebagai metode pembelajaran matematika siswa sekolah dasar 2 Blitar Rejo. Tahunnya tahun 2018 di sekolah dasar 2 Blitar Rejo. Persamaannya, mata pelajaran matematika. Yang kedua, menggunakan permainan tradisional dalam pembelajaran. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada hasil dan minat siswa. Yang kedua, ada penelitian yang peneliti laksanakan lebih menekankan pada proses pelaksanaan pembelajaran matematika. Yang kedua, ada oleh Sri Hartati Dewi dengan judul Inovasi Model Pembelajaran Melalui Permainan Tradisional Lempar Karet untuk mengajarkan konsep perkalian bagi siswa sekolah dasar. Pada tahun 2018 di sekolah dasar, persamaannya yaitu mata pelajaran matematika. Yang kedua, menggunakan permainan tradisional dalam pembelajaran. Perbedaannya yaitu penelitian ini yaitu terletak pada materi ajar atau pengenalan konsep matematika. Pada penelitian ini mengenalkan konsep perkalian, dan pada penelitian yang peneliti laksanakan menggunakan konsep bangun data. Yang ketiga, oleh Dwi Susanto dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Permainan Tradisional Dolanan pada tahun 2018. Persamaannya mata pelajaran matematika. Perbedaannya, peneliti fokus terhadap membangkitkan dan melatih kecerdasan anak. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, anak sulit untuk memahami pelajaran matematika karena tidak memperhatikan guru. Yang kedua, anak lebih memilih bermain gadget ketimbang permainan tradisional. Yang ketiga, melalui permainan tradisional diharapkan dapat menjadi alternatif agar pembelajaran matematika menjadi bervariasi dan sangat menyenangkan. Telah selesai presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.